Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Koko Anak kemarin, dan kali ini kita di Garasi RTC Bike kita mau membahas, sorry ya tadi distract di luar. Kita mau bahas tentang sesuatu yang menarik yang mungkin kadang miss untuk kita bahas, dan kali ini saya mengajak teman RTC kita, dulur RTC Team. Silakan diperkenalkan Mas, namanya siapa Mas? Halo, selamat malam teman-teman RTC. Nama saya Zaki, kita dari tim RTC. Kita mau coba bahas tentang bagaimana sih kita bersepeda di tengah ramainya lalu lintas kota seperti itu. Nah tuh sudah di-spill kan caranya gimana. Kali ini kita mau ngomong tentang apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita bersepeda di jalan raya, terutama di kota besar seperti kayak di Surabaya, mungkin di Jakarta. Dengan sedikit banyak kita juga harus mengetahui habit atau kebiasaan pengendara yang lain di kota Surabaya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas Zaki. Jadi menurut Mas Zaki, kota Surabaya ini kayak apa sih? Trafiknya gimana sih? Oke, baik. Kalau untuk kota Surabaya sendiri ini trafiknya kalau hari kerja ini kan lumayan ya. Jadi kita kan biasa kalau kita bersepeda itu kita start at 5 AM. Betul. Mulai jam 5 pagi itu masih oke lah. Masih kondusif ya? Kondusif, masih sepi. Nah, setengah 6 mulai agak rame. Jam 6 mungkin di sekitaran kawasan Basuki Rahmat itu sudah banyak orang ngantar anak sekolah terutama. Kalau orang kerja mungkin baru jam 7, setengah 8. Tapi kalau anak sekolah itu jam 6 tuh udah buru-buru tuh. Nah, itu kita harus hati-hati. Terutama pas di simpangnya itu. Simpangnya ya. Jadi ini secara umum. Sekarang yang mau kita bahas adalah tata cara apa aja sih yang kita lakukan, persiapan apa aja yang kita lakukan ketika kita bersepeda. Satu, yang pasti kita berdoa dulu ya Mas ya. Betul. Sebelum kita awali kita berdoa. Terus yang kedua, kita usahakan kalau kita bersepeda kalau bisa berpeleton. Betul. Karena berpeleton adalah membantu kita dalam artian kita bersama-sama saling menjaga. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau Mas Zaki tahu, kita mempersiapkan diri kita, fisik dan mental. Jangan sampai kondisi nggak fit, kurang tidur ya Mas ya, kita maksa, kita berangkat. Di jalan tahu-tahu kita capek, fokusnya berkurang, akhirnya kita nyebrang, sudah tahu ada motor, kita terusin. Itu sih ya, ada tambahan lain nggak Mas kira-kira? Kalau misalnya kita lampu merah gimana? Ya apa Mas menurut Mas? Ya, jadi mungkin yang selama ini masih jadi debatable ya, apa dari teman-teman pengendara ini, sepeda ini sebetulnya boleh nggak sih nerobos lampu merah? Mungkin sudah sering dibahas di banyak forum ya, termasuk di forum Facebook yang paling besar dari kita tuh Road Bike Indonesia itu. Ya kita tetap harus taat sama lampu lalu lintas. Kalau waktunya merah ya kita berhenti meskipun kita berpeleton. Kadang mungkin teman-teman kita sebagian karena ngejar AVG di Strava, istilahnya itu budak Strava istilahnya itu kita demi mendapatkan kita akhirnya terobos lampu merah. Ini sebetulnya sangat berbahaya, apalagi di kota besar seperti Surabaya. Ini sangat sekali berbahaya sekali. Betul. Jadi sudah banyak contoh-contoh ya teman-teman di luar sana, dari kadang CCTV-nya dari Polda, CCTV-nya dari sitkomnya kota Surabaya yang menunjukkan bahwa ketika nerabas itu ada satu yang viral ya kemarin. Itu sudah dikawal patwal, dia terobos, masih ditampani mobil ditabrak mobil dari samping. Itu sangat kita sayangkan karena gini loh teman-teman, lampu merah sejatinya mau pengendara apapun kita harus berhenti ya. Kita sebagai RC mempersiapkan lampu merah berhenti ya. Terus yang kedua, lampu kuning lihat dulu. Oke lah, kuning itu kan di mana-mana kuning itu mau merah harusnya. Betul. Tapi ada beberapa di daerah tertentu itu kuning jadi hijau. Itu agak konyol sih. Ya. Tolong teman-teman kasih catatan tuh. Biasanya namanya lampu merah itu, lampu kuning itu harusnya mau ke merah apa ke hijau. Yang benar yang mana? Nanti teman-teman tulis di kolom komen ya. Jadi itu yang jadi perhatian saya ketika kita bersepeda, udah tahu kuning, udahlah mending kita lihat kiri kanan dulu. Toh untungnya kalau bicara di RTC, kita ini pemburu lampu merah ya Bang ya? Betul. Karena kita kalau misalnya dapat lampu merah itu kayaknya kayak dapat angin surga baru lagi gitu loh. Karena kita udah ngap-ngapan banget kejar RC-nya. Jadi memang
lampu merah itu juga bisa berfungsi teman-teman, apalagi kalau kita butuh nafas. Jadi itu. Terus jadi intinya kalau kita teman-teman dari RTC selalu mewajibkan lampu merah berhenti. Karena lampu merah satu bisa untuk istirahat keuntungannya. Dua adalah teman-teman bisa regroup dengan teman-teman yang kewer, ya kan? Tiga, teman-teman juga bisa prepare kalau ada barangnya ada jatuh atau ada nggak pas. Atau kalau teman-teman mengajar kok tadi dapat saran dari teman saya, turun sepeda, nyebrang dituntun. Wis, tapi itu pun melanggar loh. Pejalan kaki pun harusnya juga tetap lampu merah berhenti. Jadi no excuse ya teman, no excuse. Pejalan kaki aja berhenti nunggu lampu merah. Masa kita sepeda nggak berhenti? Nah, ingat ketika kita bersepeda, ada keluarga kita yang menunggu di rumah. Siapapun itu, masih kita jomblo, walaupun kita single bujang lapuk, pokoknya tetap ada keluarga yang menunggu di rumah, ya. Jadi dijaga. Terus itu tadi lampu merah, Mas. Sekarang kita bahas speed berapa sepeda itu bisa di tengah, bisa di samping di lajur sepeda, sedangkan kita tahu sendiri kan ini masih pelik. Lajur sepeda kita ini benar-benar parah sih. Kita harus bersepeda dengan sambungan, dengan tutup selokan, dengan ada cor-coran sambungan yang memang lubangnya selebar ban kita, di mana ban kita ini paling besar cuma 30, bahkan ada 23, 25, dan itu kalau sudah masuk jelek, kita sirkus di situ, kita salto di situ. Oke, baik. Menurut Mas gimana? Nah, nanti saya kasih opini saya. Ya, baik. Jadi begini ya, kalau yang saya lihat jalur sepeda di kota-kota besar di Indonesia, baik itu Surabaya, kemudian Jakarta, sebetulnya peruntukannya memang bukan untuk road bike sepeda balap. Peruntukannya adalah untuk city ride, untuk sepeda santai atau untuk sepeda komuter yang memang mereka kecepatannya mungkin hanya maksimal 25-30. Nah, sedangkan kalau untuk kita yang speednya memang agak tinggi, ini memang kalau kita ambil lajur paling kiri itu justru memang sangat berbahaya. Ada kendaraan tiba-tiba keluar. Nah, tapi ya harus kita ingat juga teman-teman bahwa kita ini harus tetap share the road. Ketika kita memang speed kita memang bisa sampai 40 up, oke lah, kita ambil agak ke tengah nggak apa-apa, tapi tentu kita harus lihat kondisi lalu lintas juga. Kalau masih pagi, kira-kira jalanan kosong, ya oke. Tapi ketika sudah mulai rame, ya kita harus sadar diri juga dong. Mungkin orang yang kecepatannya di atas kita kan juga perlu nih jalan yang tengah, ya kita mau nggak mau, tadinya mungkin peloton dua-dua, kita jadi satu-satu, dan itu kita lakukan di RTC, seperti itu. Ya. Senada dengan opini saya, memang kalau teman-teman yang speednya di bawah 25, lebihan ke bawah 25 ya, paling aman memang bersepeda di sebelah kiri sendiri. Karena sangat reaksinya itu sangat memudahkan kita ketika ada dipotong orang, ketika kita ada kena lubang, itu nggak akan sefatal ketika kita speed di atas 35. Karena kalau kita sudah speed di atas 35, kita sebenarnya sudah setara dengan motor. Ya, betul. Karena motor di dalam kota itu nggak mungkin cuma jalan 15. Mesti jalannya sudah 35 sampai 50. Dan sedangkan speed yang diharapkan di mobil pun aja 40 kalau di dalam kota. Jadi kita sudah setara itu. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa kita ada di jalur yang agak tengah, tapi bukan berarti di lajur kanan ya teman-teman. Karena kalau kita sudah main lajur kanan itu pun hanya untuk mendahului, bukan untuk kita terus-terusan di kanan. Karena itu kita tidak menghargai untuk pengguna jalan yang lain. Dan contoh kalau kita memang tadi sempat di Mas Zaki cerita masalah kita peloton 2 jadi 1, ketika kita ramai, ketika kita di tempat yang ramai, seperti kayak tikungan yang di depannya McDonald ya, waktu mau putar balik ke arah Gubernur Suryo kalau di Surabaya itu kan hektik banget tuh tikungannya. Saya mewajibkan sebagai RC, yuk saya kasih kode 21, itu artinya 2 jadi 1, dan itu kalau kita lihat secara visual itu cantik banget ya Mas ya. Tuk masuk, tak masuk satu baris, langsung tikungan, ditoto semua, begitu masuk satu baris sudah agak longgar, kembali jadi two line up lagi, 2 lajur lagi, dan itu menarik banget. Jadi kita sepakat ya kalau misalnya jalan pelan 25 kita di samping aja, jangan terlalu tengah. Kadang terlalu tengah juga bahaya. Sama sepeda motor, kadang mungkin pesepeda santai dia nggak sadar nengah, akhirnya kena sepeda motor atau kesenggol sama sesama cyclist atau kesenggol mobil, jatuh, perkara lagi gitu loh. Dan ingat satu hal, helm is must, harus wajib. Kenapa? Gak usah periksa yang jauh-jauh, CT scan itu mahal.
Iya. Ya, jadi kadang kita sering lihat ya pesepeda ngomong MTB, biar bicara sepeda MTB, sepeda seli, mereka topian aja, nggak mau pakai helm. Itu sangat disayangkan sih teman-teman, karena kalau ada jatuhnya itu bahaya gitu loh, maksudnya bahaya banget, dan itu pengobatannya nggak murah ya kan. Jadi memang seperti itu sih. Saya rasa tentang di jalan kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Dan yang paling penting ini mungkin Ko Andre terakhir mungkin dari saya, kita tetap harus utamakan selamat. Betul. Yang paling penting selamat dulu. Mungkin kita merasa bisa nyalip mobil karena mobilnya cuma jalan 30, bisa nyalip truk karena truknya jalan 30, tapi kita tetap harus lihat kondisi seperti apa. Karena ya apa gunanya kan kita kebut-kebutan, tapi kita bukan atlet, bukan atlet, kita cari resiko. Yang penting kita selamat dulu. Misalnya ada mobil yang nggak terima dengan cara bersepeda kita, senyumin aja. Kita sabar. Senyum aja. Sabar. Kita nggak perlu emosi atau Ya, teriak. betul. Jangan, nggak usah. Karena ingat, kita naik sepeda, ditenggor jatuh koit kita. Jadi mending nggak usah dilawan, senyumin aja. Terus, mumpung aku ingat satu lagi Mas. Kalau teman-teman di jalan lihat lane atau micro LED, ingat ya, micro LED bis jangan ambil sebelah kiri. Bahaya banget. Karena mereka suka mendadak loh. Mereka suka mendadak, kadang nggak ngeliting langsung belok kiri. Sedangkan teman-teman dari kiri mau keluar, ketemu jatuh. Jadi crash. Wheelset ratusan juta pecah. Dropbar puluhan juta pecah. Frame puluhan juta patah. Nggak sebanding teman-teman. Jadi ingat, utamakan keselamatan tadi ya. Pakai helm, ya toh, patuhi rambu-rambu lalu lintas, lampu merah berhenti, minum, ya kan. Terus selalu kalau misalnya pergi malam, pakai rompi yang ada deflection light-nya supaya bisa terlihat dari pengendara lain, atau pakai lampu depan, lampu belakang supaya nggak kena lubang. Terus apalagi ya, micro LED ambil sebelah kanannya, jangan ambil sebelah kiri, dan usahakan punya suara khusus ya. Kalau kita baca nah, itu artinya kita memberi tanda bahwa kita ini ada di sini. Karena wheelset kita nggak mahal, gitu kan, maksudnya wheelset kita nggak bisa teriak. Jadi kita yang teriak, gitu kan. Jadi kita nggak punya bel soalnya. Belnya ya cuma kiu-kiu aja. Nah, jadi hitungannya itu salah satu ciri khas teman-teman RTC kalau kita di jalan. Jadi untuk teman-teman yang pernah jalan bareng lihat kita, yuk silakan join. Terus mungkin kalau kita pernah kurang-kurang di jalan, mohon maaf melalui video ini kalau mungkin kita pas itu mungkin agak kencang, teman-teman keselip atau apa, nggak ada maksud apa-apa, kita murni berolahraga, kita kepingin sehat bareng. Jangan lupa teman-teman untuk Surabaya mau join gabung setiap Selasa Kamis di ride-nya Ride to Cram di Jalan Samratulangi nomor 15 jam 5 pagi, teman-teman kumpul di sini, standby, everyone can join. Free. Tidak dipungut biaya sama sekali. Syaratnya pakai helm ya teman-teman, dan pakai sepeda. Oke, itu aja. Saya Koko Anak kemarin pamit. Ya, saya Zaki juga pamit. Terima kasih sekali. God bless you. Bye-bye.